Halo, kembali lagi berjumpa dengan saya Intan Vindana Firisko. Nah, teman-teman, kali ini seri kuliahnya adalah seri kuliah teknologi bangunan tinggi. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu struktur bangunan bentang lebar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia teknologi bangunan tinggi. Nah, di video yang pertama atau modul yang pertama ini adalah tentang pengantar bangunan tinggi. Apa sih bangunan tinggi, apa persyaratannya, dan kemudian apa saja anatomi yang ada pada struktur bangunan tinggi. Nah, untuk itu mari kita belajar. Apa yang diharapkan dari mahasiswa atau teman-teman yang ingin belajar tentang teknologi bangunan tinggi, yang tentunya adalah tujuan akhirnya adalah menjelaskan, artinya pembelajar mampu menjelaskan pengertian bangunan bertingkat tinggi dan sejarah perkembangannya. Nah, kemudian apa saja di dalam modul ini yang akan dipelajari? Pertama adalah apa sih bangunan bertingkat tinggi? Kemudian yang kedua, apa fungsi bangunan bertingkat tinggi? Kemudian yang ketiga adalah apakah tuntutan pada membangun begitu ya untuk bangunan bertingkat tinggi, serta yang terakhir yang kita akan pelajari adalah anatomi dari bangunan bertingkat tinggi. Nah, di modul yang pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian bangunan tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan bangunan tinggi? Nah, bangunan tinggi ada beberapa istilah yang dipakai ya di internasional. Yang paling umum itu adalah tall building atau bangunan tinggi. Jadi bangunan yang sudah bertingkat itu sudah disebut dengan tall building. Nah, tetapi kategorinya ada banyak. Ada low rise building atau bangunan bertingkat rendah. Ada juga yang disebut dengan middle rise building atau bangunan yang bertingkatnya sedang atau menengah. Kemudian ada high rise building atau bangunan yang bertingkat tinggi. Ini sampai kepada bangunan pencakar langit begitu. Nah, kita bahas satu persatu. Di bangunan bertingkat rendah, ini bangunannya terdiri dari 4 lantai. Maksimum sampai 4 lantai dengan ketinggian sampai 12 meter begitu. Nah, kemudian naik setelah 4 lantai itu ada yang disebut dengan middle rise building atau bangunan yang bertingkat menengah, tingginya menengah begitu ya. Nah, di bangunan middle rise building itu bangunan tingkatnya ada 5 sampai 12 lantai. Dan bangunan dari low rise building sampai ke middle rise building masih menggunakan sistem struktur rigid frame atau struktur kaku gitu, struktur rangka kaku. Nah, sedangkan berbeda dengan high rise building. Nah, di bangunan high rise building ini bangunan sudah lebih daripada 12 lantai sehingga membutuhkan struktur dan teknologi yang khusus, terutama dalam menangani gaya vertikal dan gaya lateral. Serta teknologi yang dibutuhkan untuk sistem utilitas juga berbeda dan lebih kompleks tentunya. Di bagian atas ini adalah sejarah tentang bangunan tinggi di dunia, mulai dari bangunan yang paling pertama kali sampai yang sekarang paling tinggi, yaitu Kingdom Tower. Sebelumnya ada Burj Khalifa dan kemudian sekarang adalah Kingdom Tower. Nah, adanya di Jeddah ya. Kemudian apa saja kategori dari high rise building? Nah, kategori dari high rise building itu ada yang disebut dengan tall building atau bangunan tinggi. Kemudian ada yang super tall serta ada yang mega tall. Ini adalah ketinggiannya sebetulnya gitu ya. Tetapi tentunya yang kita akan highlight di dalam mata kuliah teknologi bangunan tinggi adalah sistem struktur serta beberapa teknologi yang harus melekat pada bangunan, karena seiring tingginya tentu semakin kompleks juga utilitasnya. Nah, selanjutnya adalah apa sih kriteria dari bangunan tinggi atau tall building ini? Nah, dilansir dari City BUH yang ditulis oleh dalam bukunya Alcott Money ya, tentang tall building and the city, yaitu bangunan tinggi itu memiliki setidaknya ada 3 kategori. Yang pertama adalah height relative to context. Artinya height relative to context artinya adalah persepsi tinggi itu penting untuk disesuaikan dengan konteks dari lingkungan. Nah, tinggi di Jakarta belum tentu sama dengan tinggi di Semarang. Kemudian tinggi di Jakarta juga belum tentu sama dengan di misalnya di kota-kota di Amerika atau di Eropa atau bahkan di Cina, karena sekarang
persaingan itu terjadi di antara Amerika dengan di Cina gitu ya, teknologi semakin tingginya. Nah, kemudian hal lain adalah soal proporsi atau proportion. Nah, proporsi ini kembali ke height relative to context. Misalnya kita lihat seperti ini ya. Misalnya ini adalah di Jakarta. Kemudian yang di Semarang, maaf. Kemudian yang ini adalah di Jakarta. Jadi kelihatan ya perbedaan ketinggiannya, jadinya bangunan yang tingginya sama kelihatannya jadi ketika ada di Jakarta nggak tinggi-tinggi banget karena ada yang lebih tinggi daripada dia. Nah, kemudian kita kembali ke proporsi. Kita lihat ada bangunan yang tingginya sama, bangunan kiri dengan kanan, tetapi proporsi antara tinggi terhadap lebar atau rasio panjang dimensi panjang dengan tinggi itu dia lebih panjang dibanding dengan tinggi. Itu yang sebelah kanan itu panjangnya lebih besar daripada dimensi ketinggiannya. Akhirnya bangunan itu tidak lagi terlihat tinggi begitu. Nah, semakin bangunan itu memiliki penampilan yang slender atau langsing ya, kelangsingan bangunan, maka akan terlihat kejenjangannya. Seperti kita juga melihat misalnya orang yang lebih gemuk karena lebih lebar gitu dibandingkan dengan orang yang lebih kurus kelihatan lebih tinggi gitu. Nah, hal yang sama juga kita lihat pada bangunan. Nah, kemudian adalah building technology atau teknologi bangunan. Nah, teknologi bangunan terlihat daripada sistem struktur, material, dan tentunya utilitas ya. Nah, ketika bangunan semakin tinggi maka struktur rigid frame tidak lagi bisa digunakan, melainkan harus dikombinasikan atau memang menggunakan sistem struktur lain yang memang lebih kuat. Nah, contohnya adalah dengan adanya structural bracing atau sistem pengaku bangunan. Nah, kita nanti lihat kenapa harus diberikan pengaku. Nah, kemudian selain itu adalah perlunya teknologi, salah satunya nih untuk utilitas adalah teknologi transportasi vertikal. Karena bangunan tinggi itu harus ada sistem transportasi untuk mendistribusikan atau memindahkan orang dari lantai bawah sampai ke lantai yang paling tinggi. Nah, itu ada teknologi khususnya, tidak bisa menggunakan tangga gitu ya, karena kita akan capek juga naik ke atas. Nah, kemudian kita lihat sejarah dan perkembangan bangunan tinggi. Pada tahun 1880-an, konstruksi bangunan tinggi modern di dunia untuk fungsi residensial dan komersial. Nah, kita lihat yaitu bangunannya adalah The Chicago Building of the Home Insurance Company di Chicago. Ini bangunannya tingginya setinggi 12 lantai atau 55 meter. Nah, seiring waktu tentunya tidak cukup ya hanya tinggi 12 lantai, apalagi penduduk dunia semakin banyak dan kemudian lahan juga semakin mahal harganya, maka akhirnya berkembanglah bangunan tinggi sampai akhirnya di tahun 2020 kita juga bisa lihat ada Kingdom Tower ya yang tingginya sampai 1000 meter. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia sendiri bangunan tinggi yang pertama itu adalah yang dianggap ya sebagai bangunan tinggi yang pertama adalah di tahun 1963, yaitu di tahun 1962 itu sudah mulai dibangun pusat perbelanjaan Sarinah namanya, sampai sekarang bangunannya masih ada dan disebut bangunan bertingkat tinggi di Indonesia, diikuti oleh Wisma Nusantara pada waktu itu sebagai gedung pencakar langit pertama di Asia Tenggara ya. Jadi ini adalah, kalau yang gambar ini adalah bangunan yang pencakar langit yang pertama karya Wiratman Wangsadinata. Nah, kemudian kita lihat di bagian tengah ini adalah perjalanan bangunan tinggi ya ini top berapa ini? Top 10 kalau nggak salah di tahun 2020. Nah, gambar semacam ini atau grafik semacam ini nantinya akan berkembang seiring teknologinya berkembang ya, maka ketinggian juga akan lebih tinggi lagi, mungkin lebih tinggi daripada Kingdom Tower. Nah, ini top 10-nya di tahun 2020. Pasti 2021 udah berubah, 2022 berubah, dan apalagi di 2023. Nah, kita lihat juga sejarah bangunan tingginya. Yang ini adalah status dari
tallest building di tahun 2020, ingat juga bahwa ada bangunan yang masih dalam proses konstruksi, kemudian ada juga yang sudah selesai begitu. Nah, kita juga bisa lihat di bagian bawah tallest 20 tallest in 2020 itu ketinggiannya seperti ini dengan fungsi bangunan yang ini banyak adalah bukan fungsi bangunan tapi lokasi itu di Middle East atau Timur Tengah. Ya, Timur Tengah merajai, kemudian Cina, kemudian Amerika. Jadi 3 wilayah di dunia inilah yang menguasai dari teknologi bangunan tinggi. Jadi masih banyak sekali bangunan tinggi yang bisa kita temukan di 3 wilayah ini. Kemudian lainnya termasuk di Asia juga ada, tetapi paling banyak itu ada di China, di Middle East, dan di Amerika. Nah, sejarah dari bangunan tinggi ini kalau kita buka websitenya CityBUH ya, itu banyak sekali. Ada di North America, kemudian ada di Asia, kemudian ada di Eropa, itu banyak sekali yang Anda bisa buka. Nah, kemudian misalnya di Asia ini yang sampai saat ini juga masih top ya, top tallest building itu adalah Burj Khalifa, dan yang paling baru adalah Kingdom Tower ya. Nah, ini adalah sejarah perkembangannya. Kita lihat bahwa bangunan ini semakin lama semakin tinggi begitu. Nah, bagaimana dengan sejarah perkembangan bangunan tinggi di Indonesia? Nah, yang pertama ini adalah kita lihat dulu bahwa kriteria penilaian tinggi dari bangunan itu adalah, yang pertama adalah height to top atau tinggi height to tip. Jadi ketinggian itu dilihat dari ujung puncak daripada keseluruhan bangunan. Jadi paling puncak apa? Kalau ada ada tiang, maka yang paling tinggi adalah tiangnya tersebut. Nah, kemudian ada height berdasarkan arsitektural. Ini adalah fungsi ruang yang paling atas ya. Kemudian ada lagi fungsi ruang yang dihuni. Karena kalau di atas kan bisa jadi hanya untuk utilitas, tetapi di occupied itu yang dihuni. Kemudian kita lihat seperti ini contohnya cara menilainya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini penilaian yang pernah saya lakukan bersama mahasiswa juga. Pada waktu itu penelitian itu adalah paling tinggi yang kita nilai berdasarkan occupied-nya ya. Berdasarkan occupied-nya atau dapat juga berdasarkan architectural-nya. Occupied-nya, jadi bangunan yang paling tinggi yang bisa dihuni ruangnya. Nah, ini seperti ini perkembangannya. Paling tinggi bangunannya ada di antara 60 sampai 70 lantai atau mungkin di sekitar 65 lantai gitu. Nah, ini kita bagi periodisasinya, itu ada 6 periodisasi, yaitu 1967 sampai 1977, 1977 sampai 1987 dan seterusnya. Nah, perlu diingat juga bahwa pembangunan bangunan tinggi itu kan besar nilainya ya, kemudian banyak pekerja yang dilibatkan. Nah, di tahun 2019 terjadi Covid. Nah, di situ banyak sekali proyek yang berhenti atau ditunda dulu, sehingga tentunya nanti grafik ini ketika di periode-periode itu mungkin akan menurun dulu gitu ya, atau tidak ada dulu atau tidak sebanyak periode-periode yang sebelumnya. Nah, kemudian itu adalah terkait tentang pengertian dan sejarah bangunan. Jadi kita akan lanjut ke modul yang selanjutnya.